Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Orang gila jadi pastor. Saudara-saudari terkasih, setelah sekian jauh berjalan sebagai seorang pastor, saya mulai menyadari sebuah kegilaan di dalam diri saya. Kegilaan dalam arti apa? Bahwa Injil sudah ditulis puluhan ribu tahun silam. Dan Yesus sudah secara terus terang mengatakan bahwa nanti murid-murid Kristus, saya mengartikan dalam arti saya sebagai seorang imam, walaupun ini tentang kita semua sebagai pengikutnya umat Kristiani. Tetapi kok saya nekat maju menjalani jalan ini? Walaupun uang saku mungkin 500.000 per bulan, tapi kok saya mau menjalani ini? Walaupun kadang ada yang mungkin tidak suka menolak kehadiran saya, tetapi kok masih mau berjalan. Sampai pada titik ini saya katakan bahwa hanya orang gila yang bisa menjalani jalan hidup seperti ini. Apalagi belum ditambah lagi dengan tuntutan kodrati sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, tidak menikah dan harus membujang seumur hidup. Itu juga sebuah kegilaan. Maka tidak sedikit juga banyak orang mengatakan, para pastor, suster, biarawan-biarawati, kok mampu menjalani hal ini? Saya hanya menjawab, hanya orang gila yang bisa menjalaninya. Saudara-saudari terkasih, terkesan kontroversial, terkesan mungkin lebay, tetapi inilah sebuah keajaiban dari sebuah perjalanan hidup. Bahwa ada yang mungkin hidup dengan gaji 10 juta dalam sebulan tidak cukup. Tetapi ada yang mungkin 500.000 itu sudah cukup. Inilah sebuah keajaiban. Tergantung kita mau membangun hidup ini di atas dasar apa. Saudara-saudari terkasih, mengapa saya berani berkisah seperti ini? Karena membaca Injil hari ini, terutama kejujuran Yesus mengungkapkan tentang tantangan-tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam lingkup keluarga sendiri. Seorang murid Tuhan yang bisa berbicara tentang hal yang benar tentang Tuhan, itu perlahan-lahan mulai tidak mendapat tempat. Bahwa akan terjadi banyak penolakan di dalam rumah, bahkan ada saling menjual, ada saling membunuh, dan seterusnya. Jika kita sudah tahu bahwa Yesus mengatakan ini, mengapa kita harus masih mau menjalani jalan hidup menjadi murid-muridnya? Yesus hanya menegaskan, siapa yang bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Yakub. Kesulitan apa yang tidak ia alami? Banyak menghadapi tantangan, tetapi toh pada akhirnya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi baik di hari tuanya. Ia yang merasa sakit hati karena anaknya yang hilang, yaitu Ishak, ternyata dialah yang membiayai, menghidupi keluarga itu. Saudara-saudari terkasih, Yakub akhirnya berjumpa dengan anaknya yang dijual oleh saudara-saudaranya, yaitu Ishak. Dan ketika perjumpaan itu terjadi, karena saking bahagianya, Yakub mengatakan bahwa
Sekarang pun ia boleh meninggal karena anaknya yang dikira sudah mati atau sudah hilang ternyata berjumpa lagi. Saudara-saudari terkasih, inilah jalan hidup, bahwa banyak tantangan menjadi murid Kristus atau bukan menjadi murid Kristus. Tantangan hidup itu tetap ada dalam hidup kita. Tetapi sabda Tuhan mengajak kita untuk tetap bertahan dalam keadaan dan situasi apapun. Mungkin tidak perlu protes berlebihan. Mungkin tidak perlu menuntut terlalu berlebihan tentang hidup ini. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan pembelaan dalam arti yang luas untuk kita. Dalam kesulitan apapun kita diberi kekuatan dan ketahanan. Dan dalam tantangan sebesar apapun, Tuhan akan tetap membantu kita dengan roh-Nya yang menuntun kita untuk memandang bahwa jalan hidup ini bukan sebuah kegilaan. Bukan karena kita tidak waras maka jalani jalan ini, tetapi pekerjaan Roh Kudus membuat segala sesuatu itu lebih baik. Kita menyadari bahwa berkorban untuk orang lain, membagikan kehidupan kita itu untuk orang lain, itu sebuah nilai yang benar yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Mari kita mohon berkat dan bantuan Tuhan agar dalam hidup ini kita tetap menyadari bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam setiap pergumulan kita, terutama tantangan yang kita hadapi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Berkatilah dan kuatkanlah kami dalam menjalaninya. Tuntunlah kami di dalam sabda dan roh-Mu, agar kami hidup benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia. Ya Bapa, berkatilah kami semua, keluarga, usaha, dan pekerjaan kami. Dan turunkanlah berkat-Mu untuk semua orang yang sedang sakit, yang lelah memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.